aksesoris.com, ketemu lagi sama aku Adenti. Nah, seperti biasa di wawancara Zoom kali ini, kita masih Zoom, karena masih PPKM, jadi kita nggak bisa ketemu langsung. So, di topik kali ini beda banget. Kita akan bahas khususnya cewek-cewek nih, yaitu tentang usaha jewelry demi kelangsungan hidup para pengrajin lokal Nusantara. Nah, biasanya para perempuan tuh cuma tahu beli jewelry tuh udah modelnya aja, tapi nggak tahu nih sebenarnya prosesnya seperti apa, terus bahan-bahannya tuh kayak gimana gitu. Dan sekarang nih aku udah bareng sama narasumber aku, yaitu Phoebe Caroline, yaitu selaku founder of THK. Jadi mungkin netizen udah ada beberapa yang tahu nih, ada yang follow juga atau bahkan yang udah beli dari produknya THK. Dan kita kan tahu juga ya, sering perkembangan zaman ini kan canggih, terus masyarakat juga digunakan dengan berbagai macam fitur teknologi. Dan bagi sebagian orang juga hal ini menguntungkan banget karena dimanfaatkan untuk memulai segala jenis usaha. Dan aksesoris nih atau jewelry ini menjadi salah satu pilihan karena kan banyak banget dibutuhkan oleh wanita walaupun bukan produk esensial, tapi ini selalu dipakai wanita tuh hampir setiap hari. Oke, nggak cuma di PPKM atau di masa kapanpun, ini long lasting banget kalau untuk jewelry. Dan pastinya kita harus tahu dulu nih sebenarnya tuh pembuatannya seperti apa, desainnya, karena kebanyakan nih konsumen sekarang kita hanya tahu belinya itu dari berbagai macam brand luar gitu, nggak tahu nih kalau dari lokalnya sendiri. Sedangkan aku mau ngenalin salah satu brand yang emang udah mulai banyak dilirik konsumen-konsumen dengan latar belakangnya tuh dengan membantu para pengrajin lokal. Jadi itu seru banget sih. Jadi nggak cuma ngejual aksesorisnya aja, perhiasan aja, tapi juga ada visi untuk membantu para pengrajin lokal kita. Jadi sebenarnya gimana nih perjalanan dari THK? Halo, Phoebe. Halo, Kak Denti, apa kabar? Hai, kamu lagi di mana nih sekarang? Puji Tuhan, baik. Aku lagi di Bali, lagi sama perajin-perajin THK yang ada di sini. Oh, seru banget. Sebelum dari Bali, sebelumnya di mana tuh? Stay-nya aku di Jakarta, tapi sebelum dari sini ke Kendari dulu nih. Kendari juga ketemu pengrajin juga? Iya, betul. Halo semuanya, salam kenal. Aku Phoebe, founder of THK. Tadi udah jelasin sedikit. THK itu apa? Sebenarnya sesimpel THK adalah brand yang menjual perhiasan perak yang bermakna, bukan hanya ada maknanya, misalnya kayak lambang kekuatan dan lain-lain, namun juga bermakna bagi para pembuatnya sampai yang bekerja di dalamnya dan juga pemakainya. Seperti itu, kita punya 3 core value. Yang pertama adalah meaningful, yang kedua adalah traditional, empowering, pokoknya berhubungan sama people, dan yang terakhir adalah eco-conscious. Aku dan partnerku Karin pada tahun 2017, waktu itu kita masih kuliah ya kalau nggak salah, kita tuh kepengen banget dari zaman dulu tuh kepengen temenan tuh pengen punya sesuatu yang bisa menyimbolkan diri kita antara apa yang kita lagi rasakan, apa yang kita butuhkan dan lain-lain dalam bentuk perhiasan gitu kan. Okay. Nah, tapi dari dulu itu kok kayaknya susah gitu nyari jewelry yang sesuai ya kan, yang bisa pakai sehari-hari, nggak terlalu mahal. Adapun di luar negeri atau enggak kalau di dalam negeri harganya cukup mahal. Jadinya mikir gimana caranya ya, dan akhirnya ya udah 2 anak umur 19, 18 tahun waktu itu, ya udah kita bikin aja yuk yang sesuai sama value-value-nya kita. Jadi di saat itu mulai kita research. Terus ketika kita research lagi menentukan bahannya apa ya kira-kira yang oke gitu kan. Perajinnya di mana ya? Terus kita belajar dan akhirnya kaget juga, Kak. Oh, justru ternyata pusat perak yang awal-awal banget ada di Indonesia itu di Kendari ya. Sampai kaget karena aku pernah tinggal di Kendari 5 tahun dan nggak tahu. Ya kan? Iya, akhirnya kita studi literatur, apa segala macam, sampai ke sananya langsung, benar-benar sampai ke Sulawesi Tenggara dan sampai ke tempat perajinnya, dan di situ mendengar kisah mereka kaget. Oh, ternyata keadaannya seperti ini. Oh, ternyata banyak yang masih bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda. PR-nya tuh gede di kita sebenarnya. Jadi disitulah mikir, melalui proses research 2 tahun, kita mikir, kita berproses, kita tuh mau bikin yang seperti apa. Lahirlah THK dengan ketiga core value-nya tadi. Visi kita itu tujuannya ya, end goal-nya ujung-ujungnya kita tuh kepengen untuk perajin supaya mereka itu bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan berdaya sejak dalam pikiran.
Jadi bukan cuman berdaya secara finansial, secara ekonomi, tapi sejak dari mindsetnya, seperti itu yang pertama. Terus kita kepengen banget ada regenerasi. Jadi ini terutama di Sulawesi Tenggara, itu udah generasi terakhir Kak, dan usianya tuh sudah cukup tua. Kita rindu, kita pengen banget gembar-gemborin nih supaya anak-anak muda itu mau lagi mengerjakan perak dan ada penerusnya nih tradisi kita ini. Tuh, dan yang terakhir visinya THK adalah kita kepengen anak-anak muda di Indonesia, nggak harus muda sih, sebenarnya tua muda boleh aja, siapapun yang suka dengan perhiasan itu bisa convert, udah bisa punya pemikiran bahwa oh daripada gue beli yang fast fashion, daripada gue beli yang mass produce, lebih baik dengan harga yang sama, kualitasnya jauh lebih bagus, ya kan, berdampak bagi banyak orang seperti itu dan langsung. Dan ternyata jauh lebih meaningful. Jadi itu yang kita kepengen sebenarnya, ya, visinya THK itu seperti itu. Gimana caranya, tadi kan nanya soal misi gitu ya, gimana caranya untuk mencapai visi tersebut? Ya dengan hal-hal yang kita lakukan, misalnya sekarang bukan cuma jualan gitu ya, tapi edukasi juga yang kita lakukan. Banyak program-program yang kita canangkan melalui THK ini. Jadi memang karena kita punya panggilan tersebut ya, profit dari penjualan itu kita investasikan kembali untuk program-program yang kita buat, seperti itu. Oke, nah terus untuk pengrajinnya itu kan yang tadi Kendari, sampai sekarang lagi di Bali. Mungkin ada beberapa lagi nggak di wilayah di Indonesia untuk PHK dari mana aja? Yang kita lirik sebenarnya ada dari wilayah lain, itu ada yang kita lirik dan kita udah mulai sounding gitu. Tapi untuk yang benar-benar sampai udah produksi cincin-cincin barang-barang lain yang kita jual itu baru di Bali dan di Kendari aja, seperti itu. Oke, nah itu kayaknya yang kamu pakai juga ada produknya dari THK ya? Iya dong, pasti dong THK semua. Kelihatan gak nih kalau dari sini? Oke, dia kebanyakan emang cincin atau semua dari kalung, gelang? Semua. Ini aku lagi pakai gelang. Ini ada gelang opal, gelang kita, ada kalung, pendant juga, ya kan, ini batunya moonstone. Sama kalau kelihatan ini antingnya Kendari Werak. Jadi kalau kita ngomong lebih jauh lagi, kenapa kok Kendari, kenapa kok Bali gitu ya, dan kalau ngomong lebih jauh lagi tentang Kendari, sebenarnya yang mereka buat awalnya zaman dulu itu peraknya itu Kendari Werak ya, ini seperti ini, filigree gitu. Loh Kak, bukan itu dari Jogja? Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Iya, bukan itu dari Jogja. Nah, itu justru serunya dan itu memperkuat alasan kenapa kita kok kepengen banget orang mengenal perajin Kendari. Karena sampai nggak tahu itu orang-orang kalau ternyata tuh di Kendari ada perak dan ternyata filigree itu dari Kendari gitu. Nggak tahu itu. Kepuasan kamu sendiri yang udah kamu dapat dengan membantu para pengrajin itu untuk berdikari itu apa sih? Waduh, ngomong kepuasan ya, agak sedikit dalam gitu ya. Ini ibaratnya sekarang kalau aku stop sekarang ya aku nggak ada ruginya gitu kan. Tapi kok nggak bisa gitu, karena yang terkena dampaknya itu bukan cuma aku, bukan cuma 2-3 orang, tapi keluarga, dan itu benar-benar sesuatu yang sangat gak gampang. Tapi yang membuat aku masih bertahan gitu ya, maksudnya bertahan dengan senang, dengan tidak terpaksa loh. Ini jangan salah tangkap gitu ya. Yang membuat aku tetap mendapatkan penguatan adalah mengetahui bahwa this is not about me. Ini bukan tentang aku, ini bukan karena aku, dan ini hanyalah ibaratnya aku, Karin, teman-teman keluarga THK gitu ya. Bagaimana kita itu justru cuman menjadi alat aja, kita bisa menjadi penyalurnya aja gitu. Dan ketika kita bisa menyadari atau acknowledge atau kita aware bahwa ini kita lagi dipakai nih untuk menjadi alat, di mana alat itu kemudian bisa berguna, bisa benar-benar memberikan dampak yang bukan cuma ngomong duit aja. Mungkin di situ kali ya yang membuat aku dan teman-teman THK itu bukan puas sih, tapi konten ya, lebih bahasanya lebih ke konten, lebih ke merasa penuh, merasa seneng gitu. Cerita yang benar-benar kamu dapat banget nih dari si pengrajin lokal ini, merasa wah bisa bergabung sama THK, disupport juga gitu. Ada nggak sih dari kisah dari pengrajinnya sendiri gitu? Banyak, dan kadang tuh aku sampai bengong gitu, maksudnya kayak ini masih agak-agak tidak real gitu, maksudnya masih agak-agak, gue masih kadang-kadang mikir ini beneran gak sih, tapi
emang beneran gitu ya. Kayak sesimpel misalnya apa ya, sesimpel diceritain gitu sebelum ada THK, apalagi yang di Kendari itu yang namanya orderan tuh Senin Kamis bahasa mereka. Jadi ya kalau ada ya ada, enggak ya enggak gitu. Dan sehari itu dapat paling cuma berapa puluh ribu aja untuk pendapatannya seperti itu. Terus kalau ngomong tentang itu tadi tentang uang gitu ya. Kalau ngomong tentang hubungan personal yang mereka punya, itu juga banyak yang kemudian mereka tuh cerita yang sedih-sedih gitu loh. Kadang aku juga sampai nggak habis pikir kayak karena masih bertahan ngerjain perak dan masih punya faith, punya kepercayaan di industri ini, akhirnya kan mereka banyak kehilangan misalnya kayak kesempatan atau materi atau apa, sehingga ditinggalkan lah, bisa dibilang ya emang ditinggalin sih, sama lingkungannya, dikucilkan juga dan kayak dianggap sebelah mata. Itu banyak nih. Nah contoh kayak akhirnya bisa direnovin tuh workshopnya yang tadinya emang apa sih kayak nggak proper gitu kan. Terus habis itu kita sempet tahun lalu pas aku ke Kendari, ya udah apa yang dibutuhkan gitu kan kelihatan banget tuh rumahnya direnov, pakai beton apa segala macam kan, tetangga juga bisa lihat kan. At least teman-teman itu bisa tahu dan mulai mikir, ternyata perak masih ada duitnya ya sekarang gitu loh. Kalau misalnya dibandingin sama pas kemarin ya, dari kita buka toko sampai sekarang beda banget. Salesnya drop, pasti ada penurunan gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama sebelum ada toko nih, karena kan penjualan toko juga cukup signifikan ya. Kalau dibandingin sama sebelum ada toko, sebenarnya nggak yang sampai gimana banget gitu, puji Tuhan sih. Oke, berarti nggak kemarin juga ini ya, kalau misalkan nutupnya itu pas PPKM apa sebelumnya tuh? Pas tutup tokonya? Kita tutup toko itu awal Juli, pas PPKM. Pokoknya begitu surat edarannya itu disebar, gitu kan, kita juga dapat, tutup ya udah tutup gitu. Jadi yang aktif itu sekarang cuma untuk ngirim-ngirim aja. Kalau misalnya ada pesanan online, ya udah gitu doang. Oke, nah strategi THK sendiri nih untuk mempengaruhi penghasilannya agar tadi kan dibilang pas lagi PPKM gini udah gitu konsumen nggak bisa ngelihat langsung ya, nggak bisa ngelihat langsung produknya THK, itu gimana sih strateginya agar penghasilan itu nggak berkurang lah, karena kan berpengaruh juga sama pengrajinnya, seperti apa tuh? Ini baru banget kemarin aku bahas sama perajin-perajinku. Karena pada dasarnya kalau misal pun sales kita itu mandek gitu ya, kita sebagai brand owner masih cukup privilege, bisa tinggal sama orang tua, bisa terpenuhi sandang pangan papan, anak-anakku juga sama. Tapi ya itu benar banget yang kakak bilang, yang terkena dampak langsung itu perajin-perajinnya. Bahkan ini sad to say ya, I'm very sad to say this, aku ngomong ini dengan sangat-sangat sedih walaupun mungkin kelihatannya kayak lagi senyum-senyum aja, tapi kita pun kehilangan perajin gitu, dalam artian perajin yang di Bali yang tadinya dia udah quit dari pekerjaan dia untuk benar-benar berdikari, akhirnya nggak mampu juga gitu loh. Akhirnya karena kena dampak COVID ini balik juga ke Jawa gitu kan, akhirnya udah nggak kerjaan lagi. Nah jadi itu menjadi motivasi yang memacu kita, gimana sih caranya ya kita memasarkan, strategi-strategi apa. Sebenarnya kalau mau dijelasin nanti kita kayak webinar di sini, tapi intinya gimana kita sebagai tim harus lebih intens bekerja, dalam artian memperkuat online presence, kita brainstorming setiap hari buat bahas konten, dan juga kita kalau dari THK tuh simpel sebenarnya, kita paling nggak suka hard selling, dalam artian tujuan kita ada untuk customer yang kita sebut sahabat THK. Kita bukan di sini melihat sahabat THK sebagai sumber duit gitu, dalam artian gue nih jualan online, marketing, branding, jualan gitu, enggak. Jadi sebenarnya justru yang kita bahas itu what do they need sih di masa-masa seperti ini gitu loh. Apakah di masa seperti ini mereka butuh kita banting harga, apakah mereka butuh kita kasih promo, atau justru mereka butuhnya apa gitu. Jadi tuh lebih ke dari situ sih, kita nguatin dulu dari sisi kebutuhan konsumennya, terus habis itu produk apa yang bisa menyokong itu,
Terus habis itu gimana ya strateginya, apakah kita produksi atau apakah kita ngabisin stok yang udah ada, terus habis itu gimana cara menyampaikannya, dan lain-lain, kayak gitu sih. Berarti sebenarnya digital marketingnya juga berpengaruh banget ya, khususnya di Instagramnya THK ya? Yes, banget, sangat. Kenalan yuk, jadi ini Pibi udah selain make pastinya produk dia juga ada koleksi beberapa cincin dari THK. Boleh dikenalin nggak beberapa? Boleh dong. Aku mau kenalin yang mana ya? Ini deh, kebetulan ini aku lagi pakai. Ini kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Orang bingung ini apa ini kan, kayak titik-titik garis, apakah ini rasi bintang? Oh bukan. Jadi kemarin tuh pas Mental Health Awareness Month gitu ya, bulan kesadaran kesehatan mental, kita bikin 3 produk. Salah satunya ini. Ini itu namanya resilience. Kalau bahasa Indonesianya itu daya lenting. Itu adalah salah satu variabel dalam psikologi. Kebetulan background aku adalah psikologi. Kemampuan manusia untuk bangkit dari masa sulit. Jadi ini kayak bola, ya kan? Yeah. Dia kan jatuh, dilempar, tung. Tapi dia nggak pecah, tapi dia malah melenting lebih tinggi dari posisi dia sebelumnya. Itu artinya resilience ini. Iya, yang aku bisa contohin. Mungkin kakak kalau misalnya suka sama gemstones, suka sama... Nah itu juga itu banyak banget, aku lihat di Instagramnya itu banyak banget batu-batuan yang mungkin kalau kita ngeliat cuma pakai mata biasa gitu ya, tanpa pengetahuan, oh ini warnanya biru muda, ini. Tapi pas kita ngeliat di story-nya, kalau kita ngeliat Instagramnya THK itu ada, oh ini namanya ini, artinya ini, meaning-nya ini. Jadi ini loh yang bikin unik juga salah satunya dari THK. Bener. Itu sebenarnya ya, we did it before it was cool. Jadi sebelum ini ngetren gitu kan, jadi tren, aku sama partnerku si Karin itu emang kita anak yang agak-agak borderline puitis gitu loh. Jadi emang kita tuangkan melalui THK, semuanya harus punya makna. Karena kalau pakai sesuatu yang kayak nggak meaningful, kayak ya udah cuma jadi pelengkap kan. Nah, salah satunya si batu-batu ini. Aku nggak bawa banyak, ini cuma yang ada di jewelry box aku aja. Kalau yang ini peridot, garnet, sama si citrine, ada ametis juga, sama satu ada blue topaz, tapi aku lagi nggak pegang. Ini tuh baru banget nih, kita launch kemarin, solitaire namanya. Jadi bener-bener satu cincin, satu batu, ada settingnya yang bezel juga. Kalau bezel itu dia kayak cincin, kalau orang tahu cincin diamond biasanya ya, kayak cincin diamond yang buat tunangan gitu kayak gini. Nah, ini terus bisa ada moonstone, ada opal, banyak batu-batunya dan semuanya punya arti. Kayak misalnya gini, si moonstone deh, ya kan, batu biduri bulan kalau orang tahu. Kalau misalnya kakak lihat in real life, itu tuh warnanya kayak apa ya? Dia reflektif. Tapi kalau misalnya kakak lihat dari cahaya yang berbeda, kayak sekarang dari sudut pandang aku, dia warnanya cuma bening aja, kayak cuma abu-abu aja gitu. Tapi kalau misalnya di bawah cahaya tertentu, misalnya lagi dipakai, iya ada biru, dan setiap piece tuh beda. Ada yang kayak ungu, ada yang pink, bahkan ada yang kayak kekuning-kuningan kayak sunset gitu. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi ya beda-beda. Nah, kenapa namanya moonstone? Diambil dari kata bulan kan. Nah, bulan itu kan tidak selalu dalam fase purnama, ya kan? Yeah. Beberapa hari lalu baru banget tuh bulannya purnama. Tapi habis purnama kan dia nggak setiap hari tuh full. Kadang bulan sabit, kadang apa gitu kan. Nah, sama seperti manusia yang kita tuh nggak selalu pada kondisi primanya kita. Kita nggak selalu pada kondisi terbaiknya kita, and it's okay gitu. Itu poinnya, and it's fine. We don't have to be whole. We don't have to appear as full to be whole. Dalam artian kita nggak harus selalu, lo harus cakep dulu nih, lo harus kurus dulu, lo harus perfect dulu, baru lo berhak disebut sebagai cantik. Enggak kayak gitu. Atau lo harus pintar dulu, lo harus juara dulu, baru lo deserve atau lo pantas disebut sebagai manusia yang berharga. Enggak, kita semua berharga menurut pencipta kita ya, obviously gitu loh. Dan itulah salah satu contoh meaning-meaning yang dibawakan oleh para batu ini. Dan itu bukan kita yang bikin, bukan THK yang bikin-bikin. Itu kalau kakak cari ya sejarah ataupun filosofinya di Google pun banyak banget. Itu tuh contohnya aja nih. Nggak tahu nih kelihatan atau enggak, tapi kayak ini peridot, ada garnet warna merah, ada citrine, ada ametis, dan ini sekaligus promosi dikit ya. Untuk yang bahannya perak, garansi seumur hidup. Kalau misalnya ada apa-apa, pokoknya garansi seumur hidup, yes, gratis, handmade, dan batunya pun
batu asli kita kurasi. Jadi kita berkurasi itu dari ratusan batu kita pilih gitu ya. Makanya emang lama dan kita nggak sesering itu launch produk baru karena prosesnya panjang dan sangat manual. Harganya tuh menurut aku sendiri aja kadang aku mikir, kenapa aku cuma segini ya? Karena iya harganya mulai dari 100 ribuan nih kalau yang polos-polos kayak gini. Sebenarnya kurang lebih jawabannya sama ya, sama yang tadi, visinya kita apa, tujuannya apa. Cuman kalau mau lebih spesifik lagi, mungkin yang bisa terukur gitu ya, goal-nya adalah supaya kita, bukan as a brand THK gitu, cuman kita pelaku ekonomi kreatif ini, pelaku kerajinan perak Indonesia ini bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia dulu dan juga internasional. Kita mengembalikan pamor kerajinan perak kita sehingga sehingga prosesnya dihargai dan juga tempat-tempat seperti Kendari, seperti desa-desa yang ada di sini itu bisa menjadi destinasi orang-orang untuk datang dan mau belajar gitu. Itu sih mungkin ya kalau secara konkret.